Bahlil Lahadalia adalah sosok yang inspiratif dengan perjalanan hidup yang luar biasa. Dari seorang anak desa dengan latar belakang ekonomi sederhana, ia berhasil meraih kesuksesan di dunia usaha dan juga politik. Saya pun kalau tidak reformasi tidak mungkin jadi menteri. Ya kan, dari kampung gimana? Bahlil lahir pada tanggal 7 Agustus 1976 di Maluku Tengah. Berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi sederhana, Bahlil tumbuh besar dengan pengalaman hidup yang penuh tantangan. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Maluku dan Papua. Kemudian ia melanjutkan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayapura dan lulus dengan gelar sarjana ekonomi pada tahun 2002. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai penjual kue ketika dia masih remaja. Ia kemudian menjadi kondektur bus saat masih remaja pula, dan akhirnya menjadi supir angkot saat duduk di bangku SMA. Sebelum terjun ke dunia politik, Bahlil memiliki karir yang sangat panjang dan berliku sebagai pengusaha. Bahlil memulai karirnya sebagai seorang pekerja keras yang berjuang dari bawah. Dengan kegigihan dan kerja keras, ia berhasil membangun sebuah bisnis di berbagai sektor termasuk pertambangan, perkebunan, dan konstruksi. Salah satu tonggak penting dalam karir Bahlil adalah keterlibatannya dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Pada tahun 2015, Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum HIPMI untuk periode 2015 hingga 2019. Di bawah kepemimpinannya, HIPMI berkembang pesat dan berhasil mendorong lebih banyak anak muda Indonesia untuk terjun ke dunia wirausaha. Bahlil dikenal sebagai seorang pemimpin yang visioner dan mampu menginspirasi generasi muda untuk berani bermimpi dan mengambil langkah besar dalam dunia bisnis. Kesuksesan Bahlil di dunia usaha dan organisasi membawanya ke panggung politik nasional. Hingga pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Bahlil sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penunjukan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam upaya menarik lebih banyak investasi asing dan domestik ke Indonesia. Sebagai Kepala BKPM, Bahlil memiliki tugas berat untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Ia harus menghadapi berbagai tantangan termasuk birokrasi yang kompleks, regulasi yang tumpang tindih, dan persepsi negatif investor terhadap stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Namun dengan pendekatan yang pragmatis dan kolaboratif, Bahlil berhasil mengatasi banyak hambatan tersebut. Salah satu inisiatif penting yang dilakukan oleh Bahlil adalah penyederhanaan proses perizinan investasi melalui penerapan online single submission. Sistem OSS memungkinkan investor untuk mengajukan izin usaha secara online dengan proses yang lebih cepat dan transparan. Langkah ini mendapat sambutan yang positif dari dunia usaha dan dianggap sebagai terobosan penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Pada bulan April tahun 2021, Presiden Joko Widodo mengumumkan pembentukan Kementerian Investasi yang bertujuan untuk lebih memfokuskan upaya pemerintah dalam menarik investasi dan memperbaiki investasi di Indonesia. Bahlil dipercaya untuk memimpin kementerian baru ini. Pembentukan Kementerian Investasi dianggap sebagai langkah strategis untuk mempermudah aliran investasi ke Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sebagai menteri, Bahlil melanjutkan berbagai inisiatif yang telah dimulai saat menjabat sebagai Kepala BKPM. Ia juga memperkenalkan sejumlah kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi. Salah satu fokus utama Bahlil adalah mendorong investasi di sektor-sektor strategis seperti manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan. Tugas Bahlil sebagai menteri tidaklah mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu tantangan terbesar adalah pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian global dan aliran investasi. Dalam situasi yang sulit ini, Bahlil harus mencari cara untuk tetap menarik investasi dan menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, Bahlil mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan adaptif. Ia aktif berkomunikasi dengan investor untuk mendengar keluhan dan masukan mereka,
serta mencarinya solusi. Bahlil juga bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa kebijakan investasi sejalan dengan kepentingan nasional dan kebutuhan pasar. Salah satu strategi utama Bahlil adalah mempromosikan potensi investasi di daerah luar Jawa. Ia berupaya mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa dengan mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Melalui pendekatan inilah, Bahlil berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bahlil, Kementerian Investasi berhasil mencatat sejumlah pencapaian yang signifikan. Salah satunya adalah peningkatan aliran investasi langsung ke Indonesia berdasarkan data BKPM. Realisasi investasi asing pada tahun 2021 mencapai angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir meskipun dalam kondisi pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Bahlil dalam memperbaiki iklim investasi mulai membuahkan hasil. Selain itu, Bahlil juga berhasil mendorong investasi di sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi. Misalnya, investasi di sektor manufaktur meningkat signifikan terutama di industri otomotif dan elektronik. Investasi di sektor energi terbarukan juga mengalami pertumbuhan, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi bersih. Dampak positif dari peningkatan investasi ini dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Investasi baru menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Selain itu, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui investasi asing juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan industri nasional. Melihat pencapaian yang telah diraih, masa depan Bahlil sebagai Menteri Investasi tampak cerah. Namun, tantangan ke depan tetap besar. Indonesia masih perlu meningkatkan daya saingnya di kancah global, mengatasi berbagai hambatan birokrasi dan memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Bahlil terus berkomitmen untuk melanjutkan reformasi di sektor investasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Ia juga berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi dalam proses perizinan, serta memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah. Sebagai seorang pemimpin yang visioner dan berpengalaman, Bahlil menunjukkan potensi yang besar untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan komitmen yang kuat, Bahlil diharapkan dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang ramah investasi dan memiliki perekonomian yang berkelanjutan.